Sekolah Muamalah ANB, cara mudah belajar muamalah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Peserta Sekolah ANB, barakallahu fikum jami'an. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, masih membahas tentang syarat jual beli bagian yang ketiga. Kita sudah membahas syarat jual beli berkaitan dengan objek, dan kita sudah sebutkan dua. Yang pertama, objek itu harus halal manfaat. Yang kedua, objek itu harus jelas keberadaannya. Artinya bukan objek yang bersifat masih peluang. Berikutnya, kita akan membahas syarat jual beli yang berkaitan dengan objek. Yang ketiga, bahwa kriteria transaksi harus jelas. Kriteria transaksi harus jelas. Baik, bentuk nilai kejelasan kriteria transaksi menentukan apakah objek itu sesuai dengan yang disepakati atau tidak. Kalau berkaitan dengan masalah keberadaan, intinya adalah objek itu bukan peluang. Objek itu betul-betul akan bisa dihadirkan, ada, atau bahkan ada ketika transaksi, atau sudah dimiliki oleh penjual. Sedangkan pembahasan masalah kejelasan, ini berkaitan dengan kriteria. Objeknya ada, tapi kriterianya nggak pernah dijelaskan. Nggak ada deskripsi, itu nggak boleh. Jual beli seperti ini masuk dalam kategori bai' habalul habalah atau jual beli jahalah, dan hukumnya dilarang. Jual beli jahalah artinya jual beli yang barangnya ada tapi nggak jelas kriteria. Ibaratnya seperti menjual kucing dalam karung. Kucingnya ada tapi dalam karung, nggak jelas. Kalau yang goror, yang syarat yang kedua ya, objeknya masih peluang, itu objeknya belum tentu ada. Kalau yang jahala, ini objeknya ada, tapi nggak jelas kriterianya. Tayyib. Kemudian yang berikutnya, syarat yang berikutnya yang keempat, bahwa harga barang harus ditentukan ketika akad. Dan ketika harganya tidak jelas, maka masuk dalam larangan sabda Nabi SAW dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'atin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dua transaksi dalam satu transaksi. Dan yang dimaksud di sini adalah jual beli dua harga, di mana harganya tidak jelas. Di sini saya bawakan keterangan yang disampaikan oleh At-Tirmidzi rahimahullah ketika menjelaskan hadis di atas. Wa qad fassara ba'du ahli ilmi. Para ulama memberikan penjelasan untuk hadis di atas tentang bai'ataini fi bai'atin. Ayyaqula, orang itu mengatakan, aku jual kain ini, kalau tunai harganya 10, kalau kredit harganya 20. Wala yufariquhu ala ahadil bai'ain. Saat mereka berpisah, mereka belum memilih salah satu. Saat mereka berpisah, mereka belum memilih salah satu. Sehingga saat berpisah, dua harga itu nempel. Bisa harga tunai, bisa harga kredit. Inilah yang dimaksud jual beli dua harga. Jadi harganya nggak jelas, mau yang mana nih? Yang tunai atau yang kredit? Gampang nanti aja. Nggak boleh kayak gitu. Fa'idha faraqahu ala ahadihima fala ba'sa. Apabila mereka berpisah dan sudah menentukan salah satu harga, hukumnya boleh. Idza kanatil uqdatu ala wahidin minhuma, apabila akadnya disepakati di salah satu harga. Sehingga harga yang nggak jelas, itu bisa bentuknya ada pilihan harga, ya, tapi tidak ditentukan. Saat transaksi itu sudah deal, sudah berpisah. Baik, saya jadi beli ya. Terus, Pak, ini mau dibayar berapa lama? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Atau berapa lama? Harganya beda-beda ini. Gampang, nanti kalau saya bisa setahun, nggak bisa ya 2 tahun. Nggak bisa lagi 3 tahun. Seperti ini nggak boleh. Harus ada harga tertentu yang dia dapatkan. Baik. Kemudian yang jadi pertanyaan sekarang. Apa hukum jual beli kredit dengan harga yang lebih mahal? Tunai 10.000. Kalau kredit 20.000.
sehingga harga kredit lebih mahal daripada harga tunai. Ada khilaf di antara para ulama, di sini saya sebutkan, dan pendapat yang paling kuat dalam hal ini adalah hukumnya boleh, dan itu merupakan pendapat jumhur ulama. Sedangkan pendapat yang pertama ada yang melarang, ini merupakan pendapat Hadawiyah, salah satu sekte sufi di Yaman. Kemudian pendapat Imam Zainul Abidin bin Ali bin Husain, cucunya Ali bin Abi Thalib. Dan pendapat yang dinilai lebih kuat oleh Syekh Albani serta murid-murid beliau, juga pendapat Ustadz Abdul Hakim Abdad. Kemudian pendapat yang kedua pendapat jumhur, dan kami lebih cenderung kepada pendapat jumhur yang membolehkan jual beli kredit di mana harga kredit lebih mahal daripada harga tunai. Apakah tidak termasuk jual beli dua harga? Jawabannya tidak. Selama saat mereka berpisah, penjual dan pembeli sudah menentukan salah satu harga yang diinginkan. Kalau penjual dan pembeli sudah menentukan salah satu harga yang diinginkan, maka yang terjadi berarti tidak ada lagi ketidakjelasan harga, karena sudah menentukan salah satu. Baik. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 4 syarat jual beli berkaitan dengan objek. Berikutnya kita membahas syarat jual beli yang berkaitan dengan saling ridho atau yang berkaitan dengan sigot. Syarat jual beli yang berkaitan dengan sigot ada 1, yaitu harus dilakukan saling ridho. Ada banyak dalil tentang itu, di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Orang boleh makan harta orang lain melalui perdagangan yang saling ridho di antara kalian. Dan Nabi SAW bersabda, innamal bai'u antaradin. Yang namanya jual beli itu harus antaradin, saling ridho. Dan untuk bisa disebut ridho, ada 2 yang perlu diperhatikan. Pertama, tidak ada paksaan. Yang kedua, orangnya harus memahami konsekuensi akad, punya ilmu. Karena orang yang nggak ngerti, nggak bisa dimintai ridhonya. Makanya anak kecil, orang gila, atau orang yang cacat mental, bisa jadi dia mau-mau saja. Tapi orang seperti ini karena dia nggak bisa berpikir maksimal, maka ridhonya tidak diperhitungkan. Sehingga untuk bisa disebut ridho, yang diajak transaksi haruslah orang yang paham. Dan kalau orangnya awam dalam masalah transaksi, harus didampingi dengan mereka yang paham, agar transaksi itu betul-betul dilakukan saling ridho. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.